Nyalain JUTTTT part 5 guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, terima kasih. Endah dan Fadil berhadapan dengan Mbah Karto dan Mbah Jinah. Plot twistnya kata Mbah Jinah bukan Endah penyebab semua ini. Tetapi ada hal lain yang membuat Maharatu marah besar. Kita semua harus mencari tahu. Malam itu Mbah Jinah, Mbah Karto, Endah, dan Fadil mempersiapkan tradisi jaranan untuk mendapat petunjuk. Penyebab Maharatu marah. Mbah Karto sebagai jaranan, Mbah Jinah sebagai pemegang pecut. Tradisi berlangsung, Mbah Jinah melingkarkan pecut ke Mbah Karto. Sampai Mbah Karto pingsan. Tiba-tiba Mbah Karto kesurupan, matanya merah menunggangi jarana. Melewati pecahan kaca, arang panas. Mbah Jinah dan jin yang merasuki Mbah Karto berkomunikasi. Hingga sampai di titik Mbah Karto lari menuju gudang belakang. Di mana ternyata di sana ada tempat Maharatu bersemayam. Mbah Jinah menceritakan disinilah tempat di mana dulu pegawai pabrik yang mati karena kebakaran dan terjebak tidak bisa keluar. Karena keserakahan dan ketamakan mereka, sehingga penghuni marah besar. Sekarang hal itu bisa jadi akan terulang kembali. Ayo kita cari apa penyebab Maharatu marah, kata Mbah Jinah. Mbah Karto melewati batas pelang merah di mana di bawahnya ada kotak berisi perhiasan emas, tetapi saat itu kosong. Ini penyebab kenapa Maharatu marah, ada yang mencuri perhiasannya. Semua orang yang di situ sepakat mencari siapa yang mencuri perhiasan Maharatu. Film menunjukkan Naning sedang berada di kamar, sedang membereskan sesuatu seperti bunyi perhiasan. Aning diganggu para arwah yang mati terbakar. Seakan-akan pintu hilang, hanya tersisa tembok. Aning menangis histeris dan mengatakan, ampun ini salah saya. Hendra tiba-tiba menyusul ke mes Naning dan kaget. Ternyata perhiasan yang mereka temui dibawa oleh Naning. Dengan cepat Hendra mengajak Naning untuk mengembalikan ke tempatnya. Mereka lari secepat mungkin, tetapi di perjalanan mereka dihadang oleh para arwah yang terbakar. Aning teriak histeris melihat kepala Hendra bisa memutar 360 derajat. Dan mengatakan pada Naning, kenapa takut? Bukankah ini yang kamu mau? Naning jatuh dan tanpa sepengetahuan Naning satu perhiasan itu jatuh menggelinding di bawah meja. Fadil dan Endah sedang mencari seseorang yang ada di mimpi Fadil, yaitu dua orang memakai jaket laki-laki dan perempuan. Mereka cek teman masing-masing siapa yang tidak ada di mes. Dugaan Endah pelakunya adalah Naning, dan dugaan Fadil pelakunya Hendra. Karena hanya mereka berdua yang tidak ada di mes. Wati, calon istri Hendra, tidak percaya kalau calon suaminya pencuri. Begitu pula dengan Frankie. Dan Dwi tidak percaya kalau Naning adalah pencuri perhiasan. Tidak lama kemudian mereka mencari Naning dan menemukan satu perhiasan yang jatuh. Dugaan semakin kuat. Fadil, Dwi, Frankie, Endah, dan Wati berpencar mencari Hendra dan Naning. Keadaan semakin mencekam. Frankie dan Dwi diperlihatkan sosok tentara Belanda mengendarai sepeda dengan wajah rata. Frankie dan Dwi lari ngibrit menghindari setan itu. Lalu mereka bertemu dengan sesosok setan gila yang pernah diceritakan Pak Satpam Rano Karno. Jika bertemu setan ini, lari kemanapun akan dikejar kecuali bilang permisi. Frankie dan Dwi saling lempar, siapa yang bilang permisi, Amet Sewu, agar mereka bisa kabur. Endingnya Frankie berambut gondrong yang 11-12 dengan kuntilanak maju, dan saat mendengar Frankie kuntilanak auto ngompol. Setelah itu mereka ngibrit mencari Fadil. Setelah ketemu mereka jalan bersama menuju gudang belakang di mana Mbah Jinah dan Mbah Karto menunggu. Endah dan Wati juga berlari menuju gudang belakang untuk menyerahkan barang bukti kepada Mbah Jinah dan Mbah Karto. Sesampainya di sana ada Hendra dan Naning. Semua kaget dan bertanya apa yang Naning Hendra lakukan sehingga Maharatu marah. Aning memperlihatkan perhiasan dan mengembalikan semuanya. Tidak hanya itu, Maharatu juga ingin persembahan lain. Wati tiba-tiba kesurupan jaranan. Wati lari ke depan di area jaranan di mana ada arang panas dan pecahan kaca. Menunggangi jaranan dan memanggil semua pegawai pabrik ikut kesurupan. Ada yang memakan pecahan kaca, ada yang memakan arang panas dan lain sebagainya. Sedangkan Fadil merasa kebingungan. Berbeda dengan Endah, tiba-tiba duduk
Sila di Dewan Tambok dan seperti berada di alam lain yang memperlihatkan pengantin tebu. Lalu Enda sadar dan menceritakan ke Pak Ada. Mbah Jinah dan Mbah Karto apa yang Maharatu inginkan. Mbah Jinah, Mbah Karto sepakat mengadakan acara pengantin tebu malam-malam. Tetapi di sini yang menjadi pengantin Hendra dan Naning. Karena mereka yang berbuat salah harus bertanggung jawab. Menangis keduanya tidak mau kalau harus menjadi tumbal. Mbah Jinah Mbah Karto memiliki cara lain, yaitu dengan mengganti boneka pengantin yang ada di dalam bilik yang diangkat orang-orang. Sedangkan Hendra dan Naning ditaruh di kamar dikelilingi garam agar tidak bisa ditembus Maharatu. Pesta berlangsung, namun rencana mengganti pengantin dengan boneka gagal. Maharatu tahu kalau dia dibohongi. Maharatu berbalik dan menukar Hendra, Naning dengan boneka. Alhasil Naning dan Hendra tertimbun tanah tumbal pengantin tebu. Kisah berakhir.